jemaah sehat walafiat. Jadi dia bilang untuk GKM kita masih belum menang, dia bilang. Jadi kita mengucap syukur karena semua kita dalam keadaan yang sehat. Jadi sekali lagi bagi pihak gereja, terus setiap minggu biasalah terus mengingatkan tentang sop-sop yang ada. Pastikan kita terus mengikuti sop yang sudah ditetapkan. Jadi kita juga mengucap syukur karena dalam keadaan begini kita masih ada masa untuk beribadah. Jadi untuk yang ada di rumah juga puji Tuhan karena hari ini juga masih mengikuti ibadah dan kita bersama-sama untuk saling berbagi di rumah Tuhan. Sedang jemaah yang dikasih Tuhan, coba lihat kiri kanan kamu kalau ada yang baru kamu nampak atau sudah lama. Jangan salah, kita boleh salah. Jangan senyuman, lambai-lambai, dan katakan shalom, selamat datang. Kita akan bermula, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan untuk sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami masih dapat bersama-sama lagi dalam ibadah kami. Ya Bapa, segala puji-pujian, syukur, hormat, sembah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Hari ini kami ingin memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, berbagi firman Tuhan, saling menyatakan kesyukuran di hadapan Tuhan melalui gaya hidup kami pada hari ini, dalam puji sembah kami terhadap Tuhan dalam ibadah ini. Berkati semua jemaah yang sudah hadir. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, suci dan kuduskan kami, layakkan kami di hadirat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan dimuliakan lewat daripada bibir, pikiran dan hati kami. Kami doakan untuk jemaah yang beribadah di rumah pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah live pada hari ini. Ya Bapa, kami doakan, kami memohon tangan Tuhan yang perkasa menopang mereka, menyertai mereka, berikan mereka konsentrasi, sehingga biarpun beribadah di rumah, mereka masih dapat mengikuti ibadah ini dengan pimpinan Tuhan. Terpuji Kau Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu, karena Tuhan Yesus sajalah yang kami muliakan. Ampuni kami Tuhan, ampuni pikiran kami, dosa hati kami, perkataan, perbuatan, apapun yang menyalahi atau yang menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya ibadah hari ini kami semua disegarkan. Terpuji Kau Tuhan, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
sembah, yang kami muliakan. Ya Bapa, kami telah selesai memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus memberikan kami keterbukaan. Roh Kuduslah yang menuntun kami. Kiranya firman Tuhan yang ditabur hari ini menjadi benih yang terus bertumbuh subur di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita mulai 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2. Kita mulai 41. Saya membaca dalam terjemahan versi Borneo. Kisah Para Rasul 2, kita mulai 41. Kemudian semua orang yang menerima kata-katanya dengan rela hati dibaptiskan. Pada hari itu bilangan mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka berpegang teguh pada pengajaran para rasul dan pada persaudaraan, pembahagian roti dan doa. Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban serta tanda dilakukan melalui para rasul itu. Ketika itu, semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka, serta menjual harta benda mereka, lalu membahagikan antara mereka menurut keperluan seseorang. Demikianlah setiap hari mereka dibaik suci dengan satu hati dan membahagi roti dari rumah ke rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati, sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada semua orang. Setiap hari Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah gereja sebagai agen terang Allah. Gereja sebagai agen terang Allah. Hari ini kita dengan tema yang sangat basic saya pikir, di mana ini adalah satu daripada pengetahuan pemula ataupun sewaktu mereka mulai mengikuti Tuhan. Jadi kita sebut sebagai satu yang basic. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai agen terang Allah. Siapa yang pernah menjadi agen kepada sesuatu produk? Saya pikir menjadi agen kepada sesuatu produk itu adalah yang pertama itu supaya produk itu dapat dikenal oleh banyak orang, dapat dirasa, dapat dinikmati, dapat melihat kualiti yang ada pada produk itu, sehingga agen itu berperanan penting sebagai duta bagi produk itu. Demikian juga dengan gereja. Gereja itu umpama seperti duta bagi produk-produk. Gereja itu adalah umpama duta bagi Allah untuk menyatakan siapakah Allah itu, untuk menyatakan kualiti yang ada di dalam Kristus, untuk menyatakan, memberitakan apa yang ada di dalam Kristus. Hidup baru, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, ada kuasa, ada belas kasihan, ada keselamatan dan sebagainya. Itulah peranan agen. Dalam bab ini menyatakan bahwa gereja itu seperti agen yang melakukan tugasan-tugasan sehingga dia disebut sebagai duta khas. Macam Malaysia, setiap negara yang punya hubungan dengan Malaysia, dia akan menghantar duta khas.
supaya negara-negara yang dihantar duta khas Malaysia itu mengetahui apakah Malaysia ini, mengetahui berita Malaysia, mengetahui apa-apa yang bersangkut paut dengan hubungan dua hala dan mempermudahkan juga perhubungan. Nah, sidang jemaah, gereja itu demikian. Dia adalah agen bagi Tuhan. Kisah Para Rasul adalah kitab yang menyatakan sorotan sejarah perkembangan dunia kekristenan sejak awal jemaah dibentuk. Ini adalah awal bagi pembentukan jemaah. Kisah Para Rasul juga satu-satunya kitab yang menyusun informasi lengkap mengenai sejarah gereja kita. Sejarah orang-orang percaya pada zaman Perjanjian Baru, yaitu gereja sejak rasul-rasul, perkembangan Injil, bibliografi tokoh-tokoh rohani terkemuka dalam Perjanjian Baru, dan gaya hidup gereja yang pertama yang seharusnya menjadi teladan dan pengetahuan untuk setiap gereja sepanjang zaman. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, saya pasti bahwa sewaktu teks ini ditulis, sewaktu ataupun melihat konteks ini, belum ada gedung gereja seperti sekarang. Karena waktu itu membina gedung gereja satu kesalahan dan memperlihatkan kewujudan mereka pada waktu itu yang dimana ditentang keras. Nah, konteks ini berbicara tentang gereja, yaitu orang-orang percaya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 adalah berbicara mengenai dengan gaya hidup gereja yang pertama atau jemaah yang pertama. Mereka, kalau kita lihat di sana, bertekun dalam pengajaran Rasul dan bergiat aktif dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran. Mereka aktif dalam persekutuan-persekutuan. Selalu berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka kelihatan seperti gereja yang sangat aktif. Banyak mukjizat dan tanda yang diadakan oleh para rasul. Saling berfungsi, memperhatikan, memenuhi keperluan antara satu dengan yang lain. Mereka berfungsi apa yang ada pada mereka. Dikatakan bahwa tidak ada jemaah yang kekurangan makanan, karena mereka saling berfungsi. Apa yang ada pada mereka kongsikan. Dan mereka juga saling memenuhi keperluan. Kita lihat bahwa ada perlengkapan di sana, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Mereka bertekun dan sehati untuk berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka sudah berkomitmen. Setiap hari ada waktunya, ada jamnya, mereka harus berkumpul, dan untuk itu mereka lakukan dengan penuh tertib. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir-gilir. Ini sekarang kita sebut sebagai kelompok sel, tapi kalau hari ini kelompok selnya tidak sama macam dulu. Kalau dulu setiap hari bila mereka pergi ke rumah-rumah, mereka akan memecahkan roti, memperingati tentang Tuhan. Hari ini mereka bila kelompok sel akan masak sedap-sedap dan makan sama-sama. Mana yang kamu pilih? Yang dulu kah hari ini punya? Hah? Mana kamu pilih? Dulu pergi rumah ke rumah, bawa roti dan air perjamuan kudus. Setelah itu mendengar firman Tuhan, perfungsian dan sebagainya, lalu mereka mulai memecah-mecahkan roti, mengucap syukur dan makan sama-sama seperti yang dilakukan sewaktu perjamuan kudus, karena ini memperingati Tuhan. Hari ini dari rumah bawa pelanga ataupun bawa besen, bawa mie goreng, ataupun singgah di kedai kejap. Kalau yang dulu masih di sini kedai restoran Kelvin, pusing saja singgah. Sekarang jauh sedikit susah mau singgah sudah. Pusing di restoran Arifa, minta tapau, bawa ke kelompok sel,
makan sama-sama. Nah biasanya yang kungfu habis itu tuan rumah dengan segala pang dan hidangkanlah. Sudah hari ini bikin kenyang. Nah coba mana kamu pilih, hari ini atau yang dulu punya? Saya pilih dua-dua. Ya lah kan. Kalau pergi kelompok sel tempat orang jumbre, berbeza tuh masakan orang. Di rumah ibu murid berbeza, rumah ikan jumbre berbeza. Sedap-sedap. Itu yang saya suka. Sekarang nggak beli buat kelompok sel. Rehat dulu lah. Di tempat ikan Patrick, ada yang tempat ikan Patrick hari itu yang sedap. Apa itu Ben? Hah? Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka akan pergi rumah ke rumah, saling berbagi antara satu dengan yang lain, memecah-mecahkan roti, memperingati Tuhan. Gereja yang pertama, mereka juga selalu memuji Allah. Siapa yang kalau kami sebut topeng salah? Apa topeng salah? Yang kalau kanan ini, ampun, gitu. Ada kan? Melata. Nah, ini bukan yang melata, kawan, melata. Ada satu kawan saya, kami ikut melata, tapi kalau kanan sini, puji Tuhan, dia bilang. Dia sudah kasih ubah. Kalau dulu sakti, dia bilang. Sekarang setelah itu dia kasih ubah, puji Tuhan, dia bilang. Heran juga, cuman punya ubah tuh, itu otomatis keluaran. Jadi kalau mau yang kuat melatah itu juga cobalah sini. Kalau pikir-pikir saja lah. Kalau dia semen ini mesti susah puji Tuhan. Tapi kalau lelaki melatah susah juga, kan? Nah, sedang jemaah mereka disukai oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka bertambah. Gereja berubah atau umat percaya pada mula-mula adalah gereja yang menjadi agen terang khas Tuhan ke atas sesama, ke atas suku bangsa yang ada di sekitar mereka, sampailah di seluruh bumi. Hari ini karena perbuatan mereka itulah seluruh bumi menerima Injil Kristus, sebab diteruskan generasi ke generasi sehingga orang mulai mengenal Tuhan di merata tempat. Sedang jemaah, kehadiran mereka itu dapat dikesan oleh semua orang dan mereka disenangi oleh setiap orang. Setiap hari jumlah mereka bertambah karena orang-orang rindu untuk bergabung dengan mereka, untuk bersama-sama dengan percaya bahwa bila bersama mereka kesatuan tetap terpelihara. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita sebut jemaah atau gereja yang menjadi agen terang Tuhan dimanapun mereka berada. Gereja sebagai agen terang Allah. Gereja dapat menjadi agen terang Allah melalui daripada yang pertama, memenuhi panggilan gereja. Memenuhi panggilan gereja. Kita dipanggil, ada visi-visi tertentu yang Tuhan berikan. Kita dipanggil, ada sebab-sebab tertentu sehingga tanpa memahami panggilan kita menjadi orang Kristen, maka kita tidak dapat beraksi sebagai agen terang Allah. Kita tidak dapat beroperasi secara maksimal. Nah, untuk dapat beroperasi secara maksimal, kita mesti kembali kepada tujuan Tuhan memanggil kita. Dengan cara memahami kenapa Tuhan memilih saya di antara 100 orang. Memenuhi dan memahami panggilan. Makna utama panggilan gereja untuk menikmati persekutuan dengan Kristus, di mana Kristus berkarya di tengah-tengah jemaah untuk mengalirkan kasih-Nya. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk menikmati persekutuan. Menikmati persekutuan dengan Kristus, di mana Kristus berkarya di dalam kita ke atas semua jemaah dan mengalirkan kasih-Nya hasil daripada persekutuan yang kita nikmati daripada Tuhan.
Kita dipanggil untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Lalu hasil persekutuan dengan Tuhan maka dialirkan kepada orang lain dengan kasih, mengalirkan kasihnya kepada setiap orang, merawat umatnya. Gereja dipanggil supaya umat Tuhan dapat dirawat, umat Tuhan dapat dipelihara, supaya kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Itulah tujuan Dia memanggil kita, supaya kita dapat menikmati rawatan Tuhan, supaya Dia dapat memberkati umatnya. Dia memanggil kita untuk memberkati kita. Dan gereja mengungsikan kabar baik ini kepada setiap orang di pelosok bumi. Nah, maksudnya di pihak Tuhan, Dia mau kita menikmati Dia. Lalu di pihak kita, setelah kita menikmati Tuhan, kita mengalirkan pula kasih itu, kita mengalirkan pula kabar baik itu kepada orang yang belum menikmatinya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, jadi makna utama panggilan gereja adalah menikmati kebaikan Kristus dan mengungsikan kasih itu kepada setiap orang melalui penginjilan. Selalu orang lupa apa itu maksud penginjilan. Selalu orang berbicara tentang penginjilan itu, Injil, 4 Injil dalam Alkitab itu diberitakan kepada orang lain. Itu adalah yang tersurat, yang tersirat pula melalui sifat-sifat terpuji kepada kita. Betul? Waktu orang melihat kita, wah, kenapa kau ini beribu-ribu masalah datang? Setiap hari kau diperlekehkan orang lain, setiap hari kau ditekan orang lain. Kalau saya sudah tidak tahan, kenapa kau masih boleh tersenyum? Kenapa kau masih boleh bertahan? Lalu orang sudah mulai melihat Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita. Saat berhadapan dengan pencobaan, saat berhadapan dengan situasi yang menggoyahkan, orang lihat kita masih steady dan tersenyum. Lalu orang bertanya, apa rahasia kau? Nah, saat orang melihat Kristus dalam kita, mereka tertarik untuk mengenal lebih dalam. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, menginjil dunia melalui yang tersurat, yaitu Alkitab, dan yang tersirat melalui sifat-sifat terpuji kita yang sudah diubahkan Tuhan. Amin. Dan daripada itu, apa yang Allah sudah tetapkan kepada gereja juga harus diberikan, dikongsikan kepada yang lain, yaitu suku-suku bangsa yang ada. Allah mau gereja semakin merasa kehadiran Kristus, sentiasa mencari wajah Allah, kerajaannya, dan memancarkan kemuliaan Kristus. Dia mau supaya setiap hari kita mencari wajah Tuhan. Gereja sebagai agen terang Allah harus mengerti hubungan gereja dengan Kristus. Gereja itu hubungannya dengan Kristus tidak boleh dipisahkan, karena tanpa Kristus dia bukan lagi orang percaya. Tanpa orang percaya punya hubungan dengan Kristus, dia bukan lagi orang percaya, sebab dia sudah terpisah daripada pokok induknya. Hubungan Allah dengan gereja, gereja adalah pengantin perempuan Kristus. Kita semua pengantin perempuan Kristus, kekasih hati Kristus. Kita kekasih Dia. Kita harus mengerti bahwa kitalah kekasih Tuhan, umat Kristus sendiri, dan Kristus itu adalah raja, kepala atas gereja. Kalau sudah berbicara tentang raja, kepala atas gereja, maka meresaplah ke dalam keluarga, meresaplah ke dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dia adalah kepala. Melalui daripada ini kita adalah milik Kristus dan mewarisi kerajaan Allah dengan tinggal di dalam Dia. Setiap orang percaya adalah milik Kristus. Tidak ada yang terkecuali. Hari ini percaya Tuhan, hari ini menerima Tuhan sebagai juru selamat, hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mulai tinggal di dalam Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih karunia. Jangan percaya dengan doktrin-doktrin pembohong pada masa ini. Masa ini banyak keluar doktrin-doktrin di mana doktrin-doktrin merusakkan gereja. Banyak timbul doktrin-doktrin gereja-gereja yang sesat, gereja-gereja yang mengajarkan sebaliknya. Keselamatan boleh hilang lah,
Dia ajar bahwa kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, Tuhan buang kita beginilah tanpa belas kasihan, tanpa memperlihatkan atau menyelidiki doktrin pemilihan. Nah, kalau kita berbicara tentang doktrin pemilihan, lagi susah, bikin pening kepala, perlu masa yang lama. Tetapi pokoknya Tuhan yang mencari kita. Saat kita ditemukan, dibuatkannya indah seperti emas, lalu kita menjadi indah di hadapan Tuhan tanpa walau apa macam sekalipun kasih karunia Tuhan tidak pernah ditarik balik ke atas kita. Menjadi orang percaya, kasih karunia Tuhan tetap di dalam kita. Karena bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhanlah yang pilih kita. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya total milik Tuhan. Nah, bagaimana gereja menjadi agen terang Allah? Menjadi satu keluarga yang dipersatukan oleh Kristus. Sebagai orang Kristen, kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah keluarga yang besar. Warga kerajaan surga yang besar. Keluarga yang besar. Menjadi satu keluarga, saling memperhatikan. Lihatlah kiri kanan kita. Perhatikanlah keadaan mereka. Lihatlah orang-orang percaya lain. Kita harus memperhatikan mereka. Kita harus menjaga mereka. Kita harus saling menghormati sebagai adik beradik di dalam Tuhan. Kita harus saling melengkapi. Kalau ada kurang di sana, kita lengkapi mereka jika kita ada. Kita kuatkan mereka. Dan pastikan bahwa tidak ada seorang pun saudara kita yang jauh daripada Tuhan. Kalau ada, pergilah, bawalah, perhatikan mereka, lengkapi mereka, kuatkan mereka. Sedang jemaah, bagaimana gereja menjadi agen terang Allah? Saling membangun, saling menegur, saling menghibur. Saling membangun. Bangunlah antara satu dengan yang lain. Tegurlah antara satu dengan yang lain. Biarpun hari ini banyak orang yang tidak mau ditegur, tetapi saat kita menegur di dalam kasih, pasti teguran diterima. Kalau teguran keras yang kurang ajar, siapa mau terima? Ada mau terima? Ada? Kau ini jual bahar sejak kau minggu-minggu tidak pergi sembahyang, masuk neraka lah kau. Kamu suka anak begitu? Kalau saya oke saja kalau saya. Kalau dia bilang, pastor gini, masuk neraka lah. Saya oke saja, sebab saya tahu dia membangun, menegur. Tetapi bukan semua orang boleh terima, betul? Sebab itu Alkitab mengatakan, tegurlah dengan kasih. Itulah obat, itulah madu di atas setiap yang kita perbuat. Kita menegur, menguatkan, dan membangun dia. Oleh itu sedang jemaah, jika nampak saudara kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, tegurlah, jangan kasih biar. Bukan anak saya pun. Nanti Jakarta pikain orang lagi. Masing-masing masuk surga neraka. Janganlah pikir begitu. Tegurlah sahabat kita dalam Tuhan, supaya mereka jangan jatuh dalam pencobaan. Dan sedang jemaah saling menasihati antara satu dengan yang lain. Dan saling berkongsi antara satu dengan yang lain. Kongsikanlah sukacita kita. Kalau masa ini selalu orang kongsi kesyukuran, macam mana? Nah, senang saya jawabannya nih. Selalu orang kongsi kesyukuran, makan lagi. Malam datang rumah saya, ada kesyukuran anak saya birthday 1 tahun. Saya paling suka itu. Buat masa ini berapa bulan tiada pula yang buat dari bulan 3 lagi tidak kesyukuran ini sampai mau habis sudah bulan 8. Berapa bulan? Tidak kayak lahir waktu itu. Dari bulan 3 sampai ini habis bulan. Tidak lahir waktu itu. Hasil nanti datang rumah, nanti besok lusa. Kenapa? Ada kesyukuran keluarga besar kami. Anak kami dapat E+, dia punya peperiksaan. Jadi dia mau jalan sudah pergi sekolah. Buat kesyukuran lagi supaya dia pergi sekolah. Saya paling suka itu. Dalam hati saya, mesti ada daging ayam goreng. Gerah-gerah saja. Nah, sedang jemaah. Tapi kalau antara saya dan Patrick, dia jarang miss. Saya ada miss lagi kan? Sebab
Kalau di gereja kita sinonim Deacon Patrick tukang baca doa. Baca doa. Doa apa? Doa apa? Doa makan. Baca doa dia bilang. Berdoa kalau kita karena baca doa. Nah, sedang jemaah, setiap jemaah harus berpijak pada kemampuan dan lingkungan karunia masing-masing. Bagaimana jadi agen terang Tuhan? Kita harus berpijak pada kemampuan dan karunia masing-masing. Kalau kita berada di posisi yang benar, kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan saya, kalau seperti saya tidak pandai menyanyi, tiba-tiba saya bikin nyanyi di depan. Baru nyanyian saya tuh nyanyian rock kapak. Lalu bila saya nyanyi, jemaat bukan dapat memuji Tuhan, dia ketawa. Nah, hilang pula sana kuasa pujian. Kenapa ketawa? Suara si pastor ini macam kata. Nah, bayangkan kalau saya menarik rebana, agak-agak kamu konsentrasi mau memuji Tuhan. Cuma kamu bayangkanlah, saya begini-gini. Lalu di depan saya Cikgu Wisto dengan tariannya pusing-pusing, tiba-tiba saya ikut pusing macam tarian belet kan. Nah, jemaah pun bukan lagi dapat memuji Tuhan, mereka enjoy ketawa. Oh si pastor, apalagi kalau saya pakai kasut tinggi kan, baru pusing-pusing. Nah, saya tidak berada di posisi saya yang benar. Saat saya berdiri melayani di posisi saya yang benar, saya boleh melakukan perkara luar biasa. Demikian juga setiap kita, Tuhan memanggil kita di posisi yang berbeda. Saya sebagai pastor pun, saya tidak dapat berdoa seperti orang lain berdoa. Kalau Deacon Patrick berdoa panjang, saya lapar sudah, masih dia berdoa. Ibu murid pun sama, masih lagi. Saya bunyi perut sudah, tidak boleh macam dorang. Bukanlah pastor tidak berdoa juga, tapi tidak boleh macam dorang. Doa panjang. Nah, kalau pelayanan kita tidak di karunia yang benar, kita tidak di kelebihan yang benar, ataupun yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat menyerah. Betul? Nah, sedang jemaah, saya pasti bahwa kita semua mengetahui kita sebelah pelayanan sebelah mana, apa yang menyerlah pada kita. Maka kalau kita sedar kita menyerlah di bahagian itu, itulah posisi kita. Buatlah pelayanan sesuai dengan karunia kita. Sedang jemaah, kita harus mengetahui kemampuan pelayanan sesuai yang ada. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, sentiasa mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini satu perintah. Sentiasa mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Bertekun dalam pengajaran dan mendengar firman Tuhan. Bertekunlah di dalam pengajaran. Itu adalah pendidikan seumur hidup kita. Kalau bukan bertekun dalam pelajaran, macam mana kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi? Hanya dengan pendidikan, hanya dengan bertekun dalam pelajaran saja kita mengenal Tuhan itu lebih dekat. Karena mengenal Tuhan lebih dekat tidak hanya sebatas pengalaman, tetapi harus dengan teologi-teologi yang telah disadur oleh ahli teologi yang dipimpin Tuhan dari dulu sampai nanti. Sedang jemaah, tanpa pengetahuan doktrin, kita tidak dapat melakukan pelayanan seperti apa yang Alkitab mau. Oleh itu, bertekunlah di dalam pengajaran. Saat ke gereja, jangan sia-siakan masa untuk saat mengkhotbahkan firman Tuhan. Jangan buat kerja lain. Waktu mengkhotbahkan firman Tuhan, maka kasih lihat dulu Facebook kita, kasih lihat dulu WeChat kita, tetapi bertekunlah, karena bukan hari-hari kita dapat. Nah, sedang jemaah, selain itu bertekunlah dalam pelajaran. Sewaktu ada di rumah, biasakan untuk buat renungan pribadi. Biasakan untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan untuk sampai hari ini saya selalu baca renungan pribadi jemaah. Terutama kalau macam Deacon Patrick, kalau ada sudah shalom atau yang di sana, saya cubuk juga kadang-kadang betul pada berdoa ini.
Jarang miss dengan Patrick. Jarang miss ini, hampir hari-hari dari kerja terus datang. Saya cubuk-cubuklah juga betul ada ini Pak, nggak tidur. Jadi pelan-pelan saya tengok, wah dia buat renungan pribadi. Jadi, saya bilang bagus. Karena saya bilang, kali saya berdoa buat renungan pribadi untuk saya buat. Tertidur pula saya di sana. Kenapa tertidur? Yalah sebab punya pikir berat tuh memikir Tuhan. Pikir cari aja punya cari tutup mata meditasi dulu. Mana tahu ada tiba-tiba melintas. Tinggal sadar lagi, jam 12 sudah. Syukur lagi Dennis tidak datang. Selepas saya Dennis loh. Kalau Dennis datang ada patah pas tidur di sebelah doa. Ya, Dennis sudah datang ya, baguslah. Dennis, kalau nggak sudah datang. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita mesti bertekun dalam pengajaran. Sebagai gereja Kristus, gereja harus menjauhi dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Dosa, pengetahuan dosa paling basic. Mustahil kita tidak tahu apa itu dosa. Dosa memisahkan gereja dengan Kristus. Dosa membunuh dan membinasa. Dosa melunturkan kasih karunia Tuhan. Akhirnya gereja tidak dapat mengasihi. Dosa membuatkan kita tidak dapat menjadi agen terang Tuhan. Sedang jemaah, hari ini kita sudah belajar, gereja adalah agen terang Tuhan. Di mana kita berada, kita harus bersinar dan menyinari orang lain. Amin. Mari kita berdoa.